Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Dicayani dengan NIM 2010-60-10-20 dari Program Studi Manajemen Angkatan 2020 dari Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai sains, agama, dan Tuhan. Baik, langsung aja. Nah, sains ini seringkali menjerumuskan manusia untuk meninggalkan agama dan Tuhan. Pertumbuhan ateisme dan agnotisisme di dunia sebagian besar disumbang oleh pertumbuhan sains. Nah, banyak pembalasan bahwa agama merupakan kepercayaan kuno yang sudah tidak relevan lagi bagi kehidupan modern yang ditopang oleh sains dan juga teknologi. Nah, semenjak Galileo Galilei dikecam oleh gereja akibat penemuan sains yang dilakukan dan diajarkannya, hubungan antara sains dan juga agama ini seakan tak pernah akur. Nah, akan tetapi dalam Islam, hubungan agama dan juga sains seperti dua sisi mata uang. Keduanya saling mendukung, yaitu agama mendorong sains, sementara sains bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dalam agama. Oleh karena itu, umat Islam perlu memahami hubungan di antara keduanya dalam hubungan yang harmonis. Nah, pada masa lalu, orang hanya mengandalkan mitos-mitos yang diwariskan secara turun untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Misalnya, gerhana matahari ini disebabkan oleh raksasa jahat yang akan memangsa bulan atau matahari. Kemudian tubuh manusia menjadi panas karena diganggu oleh makhluk halus dan lain sebagainya. Nah, orang-orang ini akhirnya menganggap bahwa mitos tidak lagi relevan untuk menjelaskan gejala-gejala alam di sekitar mereka di muka bumi ini. Mereka akhirnya melakukan pengamatan terhadap alam. Nah, hasilnya ini mereka menemukan keteraturan di alam ini. Matahari selalu terbit dari timur, panasnya yang terik akan menguapkan air sehingga menjadi awan yang menyebabkan hujan. Nah, hujan membasahi bumi, menumbuhkan tanam-tanaman yang beraneka macam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Itu juga dimakan oleh makhluk hidup juga, sehingga membentuk rantai makanan dan lain-lain. Nah, maka muncullah sains. Nah, setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan kuno, seperti Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, dan lain sebagainya. Nah, kekuatan-kekuatan agama ini kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Agama-agama baru itu dibawa oleh para nabi berdasarkan pesan wahyu dari Tuhan. Nah, para pengikutnya ini semakin berkembang dari generasi ke generasi sampai sekarang. Nah, sains ini memiliki cara pandang yang unik terhadap alam semesta, yaitu menawarkan narasi logis dan empiris tentang alam semesta. Di dalam Al-Quran bahkan ditegaskan bahwa sains atau ilmu pengetahuan ini bisa menuntun orang-orang yang beriman menemukan Tuhan. Hubungan Islam dan sains itu diadaptasi oleh gereja semenjak kemunculan gerakan Renaissance di Eropa. Sebagai bagian dari reformasi gereja, pada era ini kehendak untuk memahami Tuhan menjadikan agama menjadi pendorong utama semua usaha perolehan sains. Nah, pertumbuhan sains ini itu melibatkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, dalam sejarah sains, entitas yang memungkinkan melakukan hal itu ialah institusi negara dan juga agama. Nah, hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua penemuan besar sains di awal perkembangannya memang berasal dari lingkaran elit agama, yaitu ulama, ilmuwan, atau pendeta ilmuwan seperti Ibnu Rashid, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Nah, dalam sistem pendidikan, sekolah dan universitas di seluruh dunia di muka bumi pada mulanya ini berdiri dan berkembang untuk kepentingan agama. Mereka belajar untuk memahami Tuhan melalui ilmu pengetahuan dan mereka yang menemukan bahwa betapa sempurnanya Tuhan mengatur alam semesta di muka bumi ini. Nah, tidak hanya tugas dari para agamawan ini, kita sebagai umat beragama, khususnya yaitu umat Islam, harus bisa mempunyai kewajiban untuk tetap meyakini dan mempercayai agama yang kita peluk, yaitu agama Islam. Namun juga tidak meninggalkan ilmu-ilmu sains. Nah, kita perlu mengubah pola pikir kita bahwa Tuhan itu benar adanya, yang terbukti dengan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala, oh ternyata apa gunung itu ada
ada dan tidak semata-mata ada, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk di muka bumi ini, semua apa yang ada di muka bumi ini, itulah Allah yang menciptakan. Jadi ilmu-ilmu sains ini juga kita perlu mempelajarinya, tapi jangan sampai itu malah mengurangi keyakinan kita terhadap Tuhan dan keyakinan kita terhadap agama. Cukup sekian, bila ada salah kata, maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.